Terletak sekitar 24 km dari ibu kota Kabupaten Semarang, Desa Losari merupakan bagian dari Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Secara geografis, luas Desa Losari sebesar 293,71 hektar. Adapun secara administratif, Desa Losari berbatasan langsung dengan Desa Kemawi di sebelah utara, Desa Bumen di sebelah timur, Desa Mendongan di sebelah selatan, serta di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Pianggang. Desa Losari terbagi menjadi 4 dusun yang terdiri atas Dusun Losari, Dusun Kalidukuh, Dusun Kaliliseng, dan Dusun Bantir. Selain itu, terdapat 11 RT dan 5 RW yang berada di Desa Losari. Desa ini memiliki populasi penduduk sebesar 2.051 jiwa pada tahun 2022, di mana 1.446 jiwa berada di usia produktif dengan rentang 15 sampai 64 tahun. Prasarana umum yang dimiliki Desa Losari diantaranya terdapat madrasah sebanyak 2, 1 sekolah dasar yang berstatus negeri dan telah terakreditasi. Untuk memfasilitasi warga dalam menjalankan ibadah, telah disediakan 3 musala dan 5 masjid. Sedangkan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk para warga Desa Losari sudah terdapat 1 puskesmas pembantu dan 5 posyandu. Demikian halnya, pemerintah daerah berupaya dalam memfasilitasi hobi warga agar tersalur ke hal yang positif dengan menyediakan 1 lapangan sepak bola. Desa Losari juga memiliki potensi wisata cukup banyak, yang mana diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai perekonomian masyarakat Desa Losari. Beberapa tempat wisata di Desa Losari antara lain ada Bantir Hills, Api Abadi, wisata kuliner Bantir, dan wisata kuda. Berdasarkan data monografi, mayoritas penduduk Desa Losari bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun, kemudian diikuti oleh karyawan swasta dan pedagang. Sebagian total lahan yang berada di Desa Losari dimanfaatkan untuk aktivitas bertani dan berladang, sisanya dimanfaatkan untuk pekarangan, tegalan, dan fasilitas umum. UMKM unggulan dari Desa Losari berupa jenang, namun tidak menutup kemungkinan olahan sayuran dan buah-buahan yang tersedia di Desa Losari dapat berpotensi menjadi produk UMKM unggulan yang berdaya saing ke depannya. Melihat potensi alam dan melimpahnya hasil bumi di bidang pertanian dan perkebunan dapat menjadikan Desa Losari menjadi desa yang memiliki julukan sebagai Desa Agrowisata. Potensi perkebunan dan pertanian yang melimpah telah mendorong masyarakat untuk mewujudkan sistem pemasaran hasil pertanian dan perkebunan yang dimilikinya. Pada dasarnya, sebelum dipasarkan, hasil pertanian dan perkebunan akan melewati tahapan pencucian yang bertujuan agar hasil panen lebih higienis. Namun, dalam upaya pelaksanaannya,
Tidak jarang para petani menemui beberapa kendala. Salah satunya ialah minimnya keberadaan alat pencucian hasil pertanian dan perkebunan. Maka dari itu, kami dari tim 8 KKN tematik Undip merancang alat pencuci hasil pertanian dan perkebunan yang lebih efisien dan efektif untuk membantu memaksimalkan potensi pertanian dan perkebunan yang dimiliki oleh Desa Lesari. Desa Losari merupakan desa yang memiliki banyak potensi di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga apabila keduanya dikombinasikan dengan baik, maka akan berpeluang menjadi desa agrowisata baru di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan rencana pengembangan desa agrowisata tersebut dalam bentuk master plan. Pengembangan desa menjadi objek agrowisata merupakan salah satu pengembangan wisata yang dapat memperkenalkan potensi-potensi bidang atau sektor pertanian dari suatu desa. Dalam hal ini, pengembangan agrowisata harus mengetahui secara detail terkait karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersebut, sehingga pengembangan dapat sesuai dengan daya tarik yang akan dijual. Dalam hal ini, penduduk lokal dapat ikut serta dalam pengembangan desa wisata sehingga dapat dijadikan subjek dalam pengembangan wisata. Agrowisata yang menghadirkan aneka tanaman dapat memberikan manfaat dalam perbaikan kualitas iklim mikro, menjaga siklus hidrologi, mengurangi erosi, melestarikan lingkungan, dan memberikan desain lingkungan yang estetis bila dikelola dan dirancang dengan baik. Dengan berkembangnya agrowisata di suatu daerah, khususnya di Desa Losari, akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain, bahwa fungsi pariwisata juga dapat dilakukan dengan fungsi budidaya pertanian dan fungsi konservasi. Pengembangan agrowisata dapat difungsikan sebagai pemberdayaan masyarakat selaras dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Dalam program kerja multidisiplin kuliah kerja nyata, saya sebagai salah satu mahasiswa dengan program studi S1 Teknik Elektro merancang program kerja yang dapat memaksimalkan proses serta hasil tani pada Desa Losari. Yang pertama adalah perancangan serta pembuatan alat penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino. Komponen yang digunakan dalam perancangan alat tersebut antara lain: yang pertama, modul Arduino Uno yang dapat digunakan sebagai mikroprosesor dari alat ini. Yang kedua, breadboard yang digunakan sebagai lahan untuk menghubungkan kabel jumper yang akan digunakan. Yang ketiga, sensor soil moisture YL69 yang digunakan sebagai sensor pendeteksi kelembapan tanah. Yang keempat, modul relay yang digunakan sebagai pemutus arus secara otomatis. Yang kelima, pompa air DC 5 volt serta selang air yang digunakan sebagai pemompa air dan penyalur air. Dan yang terakhir adalah kabel jumper male to male dan male to female yang digunakan untuk menghubungkan semua komponen. Berikut adalah rangkaian yang digunakan dalam pembuatan alat penyiraman tanaman secara otomatis berbasis Arduino Uno. Untuk menjalankan alat tersebut, diperlukan program dengan bahasa C. Berikut adalah program yang digunakan dalam pembuatan alat penyiraman tanaman
secara otomatis berbasis Arduino Uno. Selanjutnya, dengan program kerja yang kedua adalah pembuatan alat light trap bertenaga surya. Komponen yang digunakan dalam perancangan alat tersebut antara lain, yang pertama adalah panel surya tentunya. Komponen ini digunakan sebagai pembangkit listrik terbarukan dari cahaya matahari. Yang kedua adalah IC dengan tipe 7805 yang digunakan untuk meregulasi tegangan masukan 7 hingga 8 volt. Yang ketiga, modul charger yang digunakan sebagai pembatas arus yang akan disimpan oleh baterai. Yang keempat, baterai power bank 18650 yang digunakan sebagai penyimpan arus listrik. Yang kelima, saklar yang digunakan sebagai penghubung dan pemutus aliran listrik secara manual. Yang keenam adalah modul step up DC yang digunakan sebagai penaik tegangan yang masuk. Yang ketujuh, resistor 100 kilo ohm yang digunakan sebagai hambatan aliran listrik. Yang kedelapan, MOSFET dengan tipe IRFZ44N yang digunakan sebagai driver pada rangkaian untuk mengantarkan arus hingga 49 ampere. Yang kesembilan, sensor LDR yang digunakan sebagai pendeteksi cahaya sekitar agar dapat menghubungkan aliran listrik secara otomatis saat tidak ada cahaya matahari dan memutuskan aliran listrik di saat terdapat cahaya matahari. Dan yang terakhir, lampu DC atau LED strip yang digunakan sebagai penerangan sederhana pada alat light trap saat ditempatkan di tengah sawah maupun ladang. Berikut adalah rangkaian yang digunakan dalam pembuatan alat light trap bertenaga surya. Untuk penggunaan secara maksimal, diperlukan penyangga agar dapat menangkap serangga yang menjadi hama pertanian. Dari gambar tersebut, terlihat alat yang digunakan pada light trap bertenaga surya.